Minyak sawit juga membuat neraca perdagangan positif dan menjadi produk ekspor terbesar non-migas. Tahun 2021, nilai ekspor minyak kelapa sawit diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, meningkat 155% dibandingkan tahun lalu. Bagi Indonesia, minyak sawit adalah penyumbang devisa ekspor non-migas terbesar senilai 27,3 miliar dolar AS selama periode Januari-Oktober tahun 2021. Ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa terus meningkat meskipun ada upaya beberapa negara produsen minyak nabati untuk mengeluarkan minyak kelapa sawit dari produk mereka. Minyak sawit CPO, produk Indonesia, merupakan komoditas andalan yang lagi naik daun. Surplus neraca perdagangan tahun 2021 disumbangkan oleh 55 komoditas utama, yakni batu bara, CPO, minyak sawit, dan turunannya, besi dan baja, otomotif, dan suku cadang, spare part, dan yang terakhir barang elektronik. Yang menarik adalah dari 5 komoditas unggulan ekspor tersebut adalah ekspor minyak sawit dan turunannya menjadi andalan pemasukan devisa negara bagi pemerintah saat ini. Di samping lewat pajak dan PNBP, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, juga memungut dana ekspor sawit yang digunakan untuk berbagai program antara lain peremajaan sawit rakyat pasar, pengembangan dan penelitian, sarana dan prasarana, promosi dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, serta biodiesel. BPDPKS berhasil mengumpulkan total pendapatan sebesar Rp51 triliun pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Jumlah tersebut berasal dari pungutan ekspor sawit sebesar Rp47,28 triliun dan pengelolaan dana sebesar Rp3,7 triliun. Yang menjadi masalah sekarang adalah penguasaan modal pemerintah dalam usaha perkebunan sawit ini sangatlah kecil. BUMN hanya menguasai kebun sawit seluas 5%, sementara pihak swasta dan masyarakat mencapai 95%. Ini berarti pemerintah tidak dapat mengatur dan mengendalikan sepenuhnya produksi CPO Indonesia, sepanjang korporasi dan masyarakat pemilik kebun sawit tidak melanggar hukum. Meskipun dalam regulasi tidak dilarang penguasaan perkebunan sawit oleh swasta, namun paling tidak apabila pemerintah mengatur dari awal penguasaan perkebunan sawit antara BUMN di satu pihak dan swasta masyarakat di lain pihak secara berimbang dan proporsional, sebut saja 50-50, maka pemerintah akan mampu mengatur dan mengendalikan produksi CPO, melalui kebijakan langsung kepada BUMN. Lantas bagaimana cara pemerintah untuk mengimbangi penguasaan kebun sawit yang didominasi oleh swasta dan masyarakat? Salah satu cara adalah mendorong BUMN untuk meningkatkan luasan kebun sawitnya dengan 2 cara, yakni, pertama, menyerahkan penguasaan dan pengelolaan kebun sawit ilegal yang masuk dalam kawasan hutan yang tidak dapat diproses menjadi sawit legal setelah dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai PP No. 23/2021. Dari 14,3 juta ha, diantaranya adalah perkebunan sawit yang mencaplok kawasan hutan yang belum memiliki izin pelepasan kawasan seluas 3,1 juta ha. Dari jumlah itu, sekitar 576.983 hektar sedang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan. Sisanya sekitar 1,2-1,7 juta ha terindikasi sebagai sawit masyarakat perorangan yang tidak dapat dilepaskan karena dasar hukumnya tidak kuat. Sisa luas kebun sawit 1,2-1,7 juta ha inilah yang sebaiknya diserahkan kepada BUMN untuk dikelola dan dikembangkan menjadi kebun sawit yang berkelanjutan. Kedua, apabila untuk menambah luasan kebun sawit secara ekstensifikasi melalui pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi HPK yang baru, maka prioritas utama harus diberikan kepada BUMN, sementara untuk pihak swasta di stop dulu karena kebun sawit yang sudah ada luasan dianggap lebih dari cukup. Dalam The State of Indonesia's Forest, SOFO 2020, yang terbit Desember tahun 2020, dari 12,8 juta ha hutan produksi yang dapat dikonversi HPK, 6,5 juta ha diantara yang tidak mempunyai tutupan hutan forest coverage, yang memang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, untuk kegiatan pembangunan non-kehutanan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, termasuk di dalamnya adalah penambahan luasan kebun sawit melalui program ekstensifikasi.